Pernahkah kalian bertanya jika rokok memang berbahaya bagi kesehatan? Terus mengapa negara tidak melarangnya sepenuhnya? Kenapa harus setengah-setengah? Ya, pertanyaan ini memang terdengar sederhana, bahkan banyak orang menganggap jawabannya juga sangat sederhana. Ya, karena memang negara ingin mendapatkan uang dari cukai. Tetapi benarkah sesederhana itu jawabannya? Semakin dalam kita menelusuri jawabannya, semakin kita menyadari bahwa persoalan ini bukan hanya tentang rokok saja. Ini adalah persoalan tentang sejarah, tentang ekonomi, tentang politik, tentang hukum, tentang kebebasan individu, hingga bagaimana sebuah negara mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupan jutaan orang pada akhirnya. Bayangkan di sebuah pagi, pemerintah mengumumkan bahwa mulai besok seluruh produksi, seluruh distribusi, penjualan, serta konsumsi rokok di Indonesia dilarang total misalkan. Apa yang akan terjadi kemudian? Sebagian orang mungkin akan bersorak ria. Mereka membayangkan rumah sakit menjadi lebih sepi, angka penyakit menurun, udara menjadi lebih bersih, dan generasi muda tumbuh lebih sehat. Begitu gambaran sederhananya. Namun, ekonomi seringkali tidak bergerak mengikuti harapan semua orang. Ekonomi bergerak mengikuti perilaku manusia, dan sejarah telah berkali-kali membuktikannya. Mari kita mundur hampir satu abad ke belakang. Pada tahun perkiraan 1920 itu, Amerika Serikat memberlakukan salah satu kebijakan paling kontroversial dalam sejarah modern, yaitu pelarangan produksi serta penjualan dan distribusi minuman beralkohol melalui prohibition. Kalau tidak salah begitu. Tujuannya terdengar mulia. Pemerintah ingin mengurangi kriminalitas, kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai dampak sosial akibat konsumsi alkohol atau minuman keras. Tetapi yang terjadi justru di luar dugaan kita semua. Permintaan alkohol tidak menghilang, yang berubah hanyalah cara masyarakat mendapatkannya. Itu yang terjadi pada tahun itu. Muncul ribuan bar ilegal yang dikenal sebagai speakeasy. Minuman diselundupkan dari berbagai negara. Organisasi kriminal memperoleh keuntungan luar biasa besar dari perdagangan gelap itu. Nama-nama seperti Al Capone menjadi simbol bagaimana pelarangan sebuah produk justru melahirkan ekonomi bawah tanah yang sangat menguntungkan bagi kelompok-kelompok kriminal. Ironisnya, negara kehilangan penerimaan pajaknya, sementara biaya penegakan hukum justru melonjak tajam pada saat itu. Dan akhirnya, setelah lebih dari satu dekade, pemerintah Amerika Serikat itu mencabut kebijakan tersebut pada tahun tepat 1933. Mengapa demikian? Ya, karena mereka menyadari satu kenyataan yang begitu penting. Melarang itu tidak selalu berarti menghilangkan. Kadang-kadang pelarangan hanya memindahkan sebuah aktivitas dari pasar legal ke pasar ilegal. Itulah pelajaran pertama dalam ekonomi yang kita bisa lihat bersama. Jadi permintaan yang sangat kuat tidak mudah dihapus hanya dengan sebuah undang-undang saja. Sekarang mari kita kembali ke Indonesia misalkan. Industri hasil tembakau bukanlah industri yang baru muncul beberapa tahun terakhir atau
beberapa hari yang lalu. Kretek lahir pada akhir abad ke-19 dan berkembang menjadi salah satu produk khas Indonesia yang dikenal hingga ke berbagai negara. Selama lebih dari 100 tahun, industri ini tumbuh bersama perjalanan ekonomi bangsa kita. Di balik setiap batang rokok terdapat rantai ekonomi yang sangat panjang sekali. Ada petani tembakau di sana, ada petani cengkeh, ada buruh yang memilih daun, ada buruh yang apa ya namanya, memilah-milih daun, ada pekerjaan linting, ada operator mesin, ada perusahaan percetakan kemasan, ada produsen filter, ada perusahaan logistik di sana yang juga bermain. Kemudian ada rantai distributor, kemudian di bawahnya lagi ada agen, dan yang paling kecil ada pemilik warung kecil misalkan seperti saya ini. Kemudian ada sopir pengangkut, ada pedagang grosir di sana. Ada jutaan keluarga yang menggantungkan pendapatan mereka pada satu rantai ekonomi yang sama, yaitu rokok. Karena itulah ketika seseorang berkata, tinggal larang saja rokok itu beredar, tinggal larang saja, jangan perbolehkan. Kalimat tersebut terdengar sederhana sekali, tetapi konsekuensinya luar biasa rumit. Dalam ilmu ekonomi terdapat konsep yang disebut dengan shock ekonomi. Ya, shock terjadi ketika sebuah sektor besar tiba-tiba dihentikan tanpa masa transisi yang memadai. Semakin besar sektor tersebut, semakin besar pula gelombang yang ditimbulkannya terhadap perekonomian nasional. Jadi jika industri hasil tembakau dihentikan secara mendadak, bukan hanya perusahaan yang akan kehilangan pendapatannya, jutaan pekerja juga kehilangan mata pencaharian. Daerah penghasil tembakau kehilangan pembeli utamanya. Kemudian ribuan warung kehilangan salah satu produk dengan perputaran uang tercepatnya. Negara kehilangan salah satu sumber penerimaan fiskal yang selama ini ikut menopang APBN. Namun, ya di sisi lain, negara juga berharap masyarakat menjadi lebih sehat. Ya disinilah dilema itu muncul. Apakah kesehatan harus didahulukan ataukah stabilitas ekonomi harus dipertahankan? Dua pertanyaan yang sulit. Ya jawaban yang paling jujur adalah keduanya soalnya sama-sama penting. Tidak ada yang lebih penting, sama-sama sangat penting. Karena itu hampir tidak ada negara yang memilih jalan ekstrim. Contoh Amerika itu tadi di awal. Sebagian besar negara memilih mengendalikan konsumsi melalui regulasi, kemudian melalui cukai, pembatasan iklan, kemudian kawasan tanpa rokok, pembatasan usia pembelian, dan edukasi kesehatan daripada langsung melarang secara total. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, mengapa narkotika bisa dilarang total, tetapi rokok tidak? Jawabannya terletak pada sejarah dan tingkat risikonya. Rokok merupakan produk legal yang telah menjadi bagian dari aktivitas ekonomi selama ratusan tahun di banyak negara, terutama di Indonesia. Sementara narkotika tertentu itu sejak awal memang diklasifikasikan sebagai zat terlarang karena tingkat ketergantungan, risiko overdosis, serta dampak sosialnya yang sangat berbeda daripada rokok. Perbedaan itulah yang membuat pendekatan hukumnya tidak sama.
Fakta menarik lainnya adalah bahwa beberapa negara memang pernah mencoba menerapkan pelarangan sangat ketat terhadap rokok. Ada negara-negara tertentu, namun hasilnya tidak selalu sesuai dengan harapan. Di beberapa wilayah, penyelundupan justru meningkat. Pasar pasar gelap itu, pasar ilegal itu berkembang. Produk-produk yang ilegal itu tidak mematuhi standar kualitas, mulai beredar di sana sini. Negara kehilangan penerimaan tadi dari biaya cukai, sementara konsumsi tidak selalu turun sebesar yang diperkirakan. Turun secara angka, tapi secara diam-diam itu tetap ada dan stabil. Inilah paradok keduanya. Semakin tinggi keuntungan yang bisa diperoleh dari perdagangan ilegal, semakin besar pula insentif bagi kelompok kriminal untuk masuk ke dalamnya. Makanya rokok ilegal itu sangat menjamur karena keuntungannya sangat besar. Ekonomi itu menyebut fenomena ini sebagai black market insentif. Semakin langka sebuah produk yang masih memiliki permintaan tinggi, semakin mahal nilainya di pasar gelap. Semakin mahal nilainya, semakin banyak pihak yang bersedia mengambil resiko besar untuk menyelundupkannya. Karena itu, kebijakan publik tidak pernah hanya mempertimbangkan tujuan akhirnya. Pemerintah juga harus hitung-hitungan lah, hitung-hitungan efek samping dari setiap keputusan yang akan dibuat. Disinilah filsafat politik memberikan sudut pandang yang sangat menarik menurut saya. John Stuart Mill itu berpendapat bahwa kebebasan individu seharusnya dibatasi hanya ketika tindakan seseorang secara langsung merugikan orang lain. Pedagang maksudnya pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi banyak negara modern dalam menyusun kebijakan terhadap konsumsi produk legal. Negara tidak selalu memilih melarang produk-produk tertentu itu. Negara lebih sering memilih mengatur saja. Kenapa? Karena dalam masyarakat demokratis, setiap pembatasan terhadap kebebasan individu harus memiliki alasan yang sangat kuat serta proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu ada pertanyaan yang lebih besar lagi. Apakah mungkin suatu hari nanti dunia benar-benar bisa bebas dari kekangan rokok ini? Jawabannya mungkin bukan ditentukan oleh pemerintah, melainkan oleh perubahan perilaku masyarakat itu sendiri. Mungkin, tapi tergantung pada masyarakatnya itu sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa banyak individu besar tidak runtuh karena larangan, karena justru karena kadang dilarang itu semakin melunjak. Mereka berubah karena konsumennya kan berubah sendiri. Ketika masyarakat berhenti membeli suatu produk, perusahaan otomatis akan menyesuaikan diri, otomatis tidak akan memproduksinya lagi. Pasar selalu mengikuti permintaan pasar, kan begitu. Inilah hukum ekonomi yang telah bertahan selama berabad-abad. Mungkin karena itulah sebagian ekonom berpendapat bahwa perubahan budaya seringkali lebih kuat daripada perubahan undang-undang. Sebuah larangan dapat memaksa, tetapi perubahan kesadaran dapat bertahan jauh lebih lama dari apapun. Jadi pada akhirnya, pertanyaan mengapa negara tidak melarang rokok itu secara total ternyata tidak memiliki jawaban tunggal, iya atau tidak, bisa atau tidak, kan begitu. Bukan karena negara tidak peduli pada kesehatan,
Ya tentu saja bukan pula semata-mata karena negara membutuhkan penerimaan ataupun bea cukai ataupun pajak dari situ, melainkan karena setiap keputusan harus, mempertimbangkan jutaan pekerja, misalkan jutaan petani, serta stabilitas ekonomi, kebebasan individu tadi, biaya kesehatan, resiko pasar gelap, penegakan hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Rokok pada akhirnya bukan hanya ya sekedar produk saja atau sebatang produk saja, tetapi ia adalah titik temu antara kesehatan, ekonomi, sejarah, politik, hukum, dan filsafat. Dan mungkin disitulah letak perjalanan terbesarnya. Ya dalam kehidupan bernegara, keputusan yang paling mudah diucapkan seringkali justru menjadi keputusan yang paling sulit dijalankan. Itu yang terjadi di negara kita. Demikian dulu karena baterai udah habis iki. Demikian, lanjut ke part berikutnya.